Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan presentasikan hasil dari gladi saya selama kurang lebih 1,5 bulan di PT Telkom Retail Sidoarjo atau Retail Jatim Tengah Timur, yang sekarang lebih dikenal sebagai PT Telkom Indonesia Retail Sidoarjo. Dan selama saya gladi di sana, saya ditempatkan di divisi BIGES atau divisi Business Government and Enterprise Service. Outline dari presentasi saya saat ini adalah terdiri dari 5 bahasan, yakni pertama tentang profil dari Retail Sidoarjo, kedua kegiatan gladi apa aja, yang ketiga adalah strategi canvassing manufaktur dan visit UKM, yang keempat rekomendasi dari saya, dan terakhir adalah rangkuman. Pertama, profil dari Retail Jatim Tengah Timur. Retail Jatim Tengah Timur yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Sidoarjo, yang terdiri dari 4 daerah telekomunikasi atau datel yang terdiri dari Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan Pandaan. Setiap datel tersebut memiliki potensi masing-masing. Sidoarjo Metro selain memiliki beberapa sentra UKM, perkembangan industri manufakturnya berkembang cukup signifikan. Selain itu, Kuningan mulai dari tipe klaster hingga tipe menengah terus berkembang pesat, menjadikan Sidoarjo sebagai kota satelit tumpuan Surabaya Area Selatan. Mojokerto yang secara geografis tidak hanya dekat dengan kota Surabaya, namun juga memiliki lahan potensial yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan industri. Jombang yang terkenal akan kota santri, memiliki banyak lembaga pendidikan berbasis keagamaan, menjadikan Jombang sebagai kota tujuan wisata dan pendidikan keagamaan yang terkenal di Indonesia. Dan untuk Pandaan, memiliki potensi yang unik di mana industri manufaktur dan pariwisata berjalan secara selaras dan signifikan. Berikut adalah struktur organisasi dari Retail Sidoarjo. Dan selama saya gladi di sini, saya ditempatkan di divisi BIGES, yakni yang ditandain merah. Untuk struktur organisasi divisi BIGES, Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Teguh CE, dan yang sebagai dosen lapangan saya, yakni yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja saya selama gladi, yakni Pak Agus Susanto, Asman Sales Territory. Untuk kegiatan gladi itu terdiri dari 5, yakni yang pertama canvassing dan visiting manufaktur, yang kedua visiting co-location, yang ketiga persiapan video conference dengan Presiden Jokowi. Soalnya bertepatan ketika saya gladi di sana sedang diadakan video conference yang diminta oleh Presiden Jokowi kepada salah seorang tukang jamu yang berada di Sidoarjo, namun dapat mempunyai kespesialan tersendiri sehingga diundang oleh Bapak Jokowi untuk melakukan video conference dengan beliau, yakni beliau dapat membangun perpustakaan umum meskipun beliau hanya bekerja sebagai tukang jamu. Selanjutnya adalah learning, jumping store, dan belanja.com, yang terakhir visiting dan training UKM. Berikut adalah waktu-waktu dari kegiatan saya selama gladi, yang diawali dengan pembekalan gladi, yakni tanggal 19 Mei. Pembukaan gladi dan bagian unit divisi itu tanggal 26 Mei, yang termasuk juga pelaksanaan gladi. Pelaksanaan gladi mulai dari 26 Mei sampai dengan 1 Juli, dan presentasi yang diminta oleh
divisi Biges dilakukan pada tanggal 1 Juli. Berikut penjelasan tentang cara canvassing yang dilakukan pada perusahaan manufaktur. Pertama, melakukan planning profiling. Setelah itu, melakukan data verifikasi apakah target canvassing perusahaan manufaktur tersebut merupakan pelanggan lama atau pelanggan baru yang sebelumnya belum pernah menggunakan produk dari Telkom Indonesia. Jika pelanggan tersebut merupakan pelanggan lama, maka ditanyain apa komplain yang dimiliki, masalah-masalah yang didapatkan oleh pelanggan tersebut. Setelah itu dilakukan perekaman komplainnya. Jika komplainnya dapat diselesaikan secara cepat, itu hanya dengan cara menginformasikan komplain tersebut kepada C4. Dan jika solusi dari komplain tersebut yakni dengan penggantian layanan, jadi bisa ditanyain dulu apa keinginan dari customer tersebut. Setelah itu, jika didapatkan persetujuan, melakukan penawaran proposal dan sekalian penandatanganan kontrak kerjasama. Jika setelah percobaan selama seminggu, itu dilakukan closing sales. Beda lagi kalau misal dari customer yang sebelumnya tidak pernah menggunakan produk dari Telkom Indonesia. Jika customer tersebut tidak berasal dari customer Telkom Indonesia, maka langsung ditanyain apa aja keinginan dari customer tersebut kepada produk Telkom Indonesia. Langsung setelah itu dilakukan penawaran dan persetujuan, akhirnya dilakukan closing sales. Berikut strategi untuk manufaktur yang sedang baru dilakukan pembangunan. Jadi pertama, melakukan pendekatan kepada developernya. Untuk apa? Jadi ketika melakukan pendekatan dengan developer, akan didapatkan PIC, ada penanggung jawab dari perusahaan manufaktur tersebut. Ketika sudah mendapatkan PIC-nya, kita menawarkan produk dari Telkom Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur tersebut. Dan jika berjalan dengan lancar, maka akan didapatkan kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah jika strategi untuk existing manufacturing. Untuk manufaktur yang bersifat existing atau yang udah berdiri, itu kita cari dulu review customer database-nya. Jadi data-data dari customer tersebut apa aja, ketahui produk yang telah digunakan sebelumnya oleh customer tersebut yang mestinya bisa dilakukan oleh pihak Telkom Indonesia dengan menggunakan jasanya. Setelah itu melakukan pendekatan customer dengan melakukan telepon, cari kesepakatan dari kedua belah pihak. Setelah melakukan penawaran, akhirnya dilakukanlah penjadwalan untuk melakukan visiting kepada manufaktur tersebut. Jadi kesimpulan dari yang bisa saya simpulkan untuk yang perusahaan manufaktur tersebut, kebanyakan perusahaan manufaktur malah letaknya itu posisinya di luar dari Sidoarjo area. Jadi kemarin yang banyak itu di daerah Pasuruan dan Surabaya. Terus komplain yang diberikan oleh pelanggan itu dapat diselesaikan dengan baik oleh AM, account manager, dan Plaza Telkom dari teknik sininya. Terus orang penting dari perusahaan manufaktur tersebut lebih didominasi oleh
PIC dari IT-nya, IT field-nya. Terus beberapa ahli IT dari manufaktur tersebut itu bekerja di luar dari perusahaannya, jadi bisa dibilang outsource lah untuk bagian IT-nya, sehingga jika pihak Telkom Indonesia melakukan pendekatan itu diperlukan pemanggilan kembali agar bisa bertemu dengan PIC yang bagian IT. Nah, sekarang lanjut ke bagian yang UKM. Ini merupakan tugas utama saya selama melakukan gadi di Telkom Indonesia Witel Jatim Tengah Timur atau Witel Sidoarjo. Yang pertama, jadi UKM tersebut merupakan salah satu program CSR dari Telkom, yakni membantu UKM yang berada di lingkup wilayah Sidoarjo agar bisa melakukan penjualan produk-produk UKM mereka via online guna menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, agar UKM-UKM bisa selalu eksis dan tidak tergilas perkembangan zaman. Dengan berjualan secara online juga diharapkan produk-produk mereka bisa diterima dengan baik oleh pangsa pasar se-Indonesia bahkan luar negeri. Selanjutnya, ke depan UKM-UKM yang berada pada satu lingkup wilayah akan dijadikan kampung UKM digital jika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi untuk bagian UKM itu strateginya pertama melakukan pendataan UKM. Jadi yang dimaksud dalam data UKM di sini yakni dengan mencari UKM yang berada di area Sidoarjo atau lingkup Sidoarjo yang terdiri dari 4 daerah tadi, yang berpotensi untuk dilakukan sosialisasi dalam memperkenalkan penggunaan serta manfaat internet dalam bisnis dan pemasaran online. Yang selanjutnya adalah melakukan visiting UKM. Melihat langsung lokasi UKM pada kunjungan pertama datang ke salah satu pengkajian untuk bertanya-tanya tentang UKM di sekitar daerah tersebut dan mencari ketua koperasi atau kelompok UKM yang bersangkutan untuk menawarkan kerjasama dalam pembuatan kampung UKM digital. Yang selanjutnya yang ketiga adalah socialization and training. Jadi mengenalkan dan melakukan pelatihan penggunaan Jagfish dan belanja.com serta media sosial. Jika pengkajian UKM berkenan untuk mengikuti program Telkom dalam mendigitalisasikan penjualan hasil UKM tersebut, maka kita dari pihak Telkom akan mengenalkan dan mengajarkan penggunaan Jagfish dan media sosial serta belanja.com, serta diadakannya pelatihan secara langsung agar para UKM bisa langsung mempraktekkan dan membuat Jagfish, belanja.com dan media sosial lainnya. Yang terakhir adalah bagian monitoring. Bagian monitoring dilakukan pengawasan terhadap UKM-UKM yang telah diberikan pelatihan untuk menilai apakah UKM-UKM tersebut sudah bisa secara mandiri mengelola Jagfish Store, belanja.com maupun sosial media dalam menjual produk mereka. Nah, berikut adalah tampilan Jagfish dan belanja.com dari tiap UKM yang telah saya buat selama gladi. Ada Mabel, ada Pia dan ya, Pia dan Mabel. Untuk simpulannya, jadi sebagai bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR dari Telkom Indonesia untuk membantu UKM Indonesia dalam rangka modernisasi dan peningkatan kompetensi UKM melalui ICT, maka Telkom membangun kampung UKM digital dengan bantuan sejumlah produk Telkom seperti Jagfish Store dan belanja.com. Untuk belanja.com merupakan sebuah situs web marketplace, yakni tempat berkumpulnya toko-toko online Indonesia, di mana pada situs ini produk yang telah dijual adalah milik toko online para member, bukan produk milik situs belanja.com. Situs belanja.com hanya memfasilitasi para penjual produk untuk membuka lapak di situs belanja.com.
Dengan berjualan secara online menggunakan e-commerce, diperkirakan akan dapat meningkatkan pendapatan UKM karena awalnya UKM hanya berjualan secara offline, di mana pembeli datang ke lokasi untuk melihat. Terus, dengan adanya bantuan e-commerce, UKM dapat berjualan tidak hanya secara offline, namun juga secara online. Pembeli yang berada jauh dari lokasi dapat mendapatkan produk dari UKM tanpa harus bertemu langsung dengan penjualnya. Berikut rekomendasi dari saya untuk selama kegiatan gladi yang telah dilakukan. Jadi ketika awal mengunjungi kampung UKM lah, diusahakan itu langsung menemui PIC atau ketua dari kampung UKM tersebut agar lebih terstruktur dengan jelas acaranya, serta untuk mengefisiensikan waktu. Karena kemarin waktu saya melakukan gladi itu tidak langsung menghubungi dengan PIC-nya, tapi searching di internet, terus kita langsung terjun ke lapangan cari orang yang bisa ditanyain melalui UKM tersebut. Jadi banyak waktu yang terbuang sia-sia. Selanjutnya, berjualan secara online memang akan membantu pebisnis UKM, namun lebih baik proses dari aktivasi akun hingga transaksi yang diberikan oleh belanja.com itu tidak memakan waktu yang lama. Terus verifikasi yang diberikan juga tidak terlalu berbelit-belit karena akan memisahkan pihak penjual, pembeli, dan juga belanja.com itu sendiri. Yang terakhir, untuk produk UKM yang besar semacam produk mebel, mestinya pihak belanja maupun Jarvis Store memberikan fitur custom untuk mengirimkan produk, dikarenakan ekspedisi macam JNE Tiki kantor pos tidak mungkin mengirimkan produk ukuran besar. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan gladi saya selama sebulan setengah. Pertama, visiting kampung Pia, terus visiting kampung Kerupuk. Nah, kalau di bagian kampung Kerupuk ini terjadi keunikan. Soalnya apa? Mereka itu beranggapan kami dari pihak Telkom itu mencari keuntungan, padahal aslinya kampung UKM digital merupakan produk CSR yang memang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar Telkom. Malah mereka itu beranggapan Telkomnya mencari keuntungan, sehingga menghindar gitu ketika kami menawarkan produk-produk dari Telkom. Ini visiting kampung Keripik. Kali yang ini sudah menjadi kampung UKM digital, apalagi yang kami kunjungi yang bapak sakit ini ternyata jago IT dan beliau sudah mampu menjalankan kampung UKM digital di daerah Jombang. Ini visiting perpustakaan yang saya jelaskan tadi mengenai video conference dengan Presiden Jokowi. Sini visiting ke Telkom Jombang, visiting UKM Mebel yang akhirnya dibuatin juga, dan sekarang juga kemarin diinfokan oleh Pak Agus, sekarang di UKM Mebel ini udah menjadi kampung UKM digital juga. Ini visit Bronze, salah satu yang gagal juga soalnya beranggapan negatif terhadap Telkom. Ini visit Stargata atau Colocation yang berada di Gubeng. Yang terakhir yang ini Friday Fun Festival. Ini kegiatan setiap hari Jumat itu dilakukan senam, terus acara-acara kesenangan, bisa karaoke. Terus Bapak Arya selaku GM dari Retail Sidoarjo sempat melakukan aksi juga dengan bermain drum. Ini visit UKM Kerupuk, sama dengan UKM Kerupuk yang sebelumnya kita mengalami kegagalan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari saya untuk gladi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.